Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semangat pagi ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kembali lagi kita akan belajar tematik. Tentunya masih bersama Ustazah Ria. Kali ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1, anggota keluargaku pada pembelajaran 5 dan 6. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, jangan lupa anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku paket, buku pena, dan alat tulis kalian masing-masing. Baiklah, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum Ustazah Ria memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustazah Ria akan cek konsentrasi kalian terlebih dahulu. Nanti kalau Ustazah Ria bilang konsentrasi, anak-anak menjawab dengan konsentrasi dimulai. Seperti itu ya, kita coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Alhamdulillah semua sudah bersemangat untuk belajar. Sebelumnya kita tepuk terlebih dahulu ya, tepuk jari. 1, 2, 3. Anak-anak juga mengikuti Ustazah Ria. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo teman-teman duduk yang rapi. Hap, istiqda dan hap, istiqda dan hap hap. Alhamdulillah semua sudah bersemangat dan siap untuk belajar. Sekarang yuk kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku paket kalian halaman 114. Kita akan belajar pendamping pembelajaran 5, yaitu kosakata tentang bagan silsilah kekeluargaan. Setiap orang memiliki silsilah keluarga. Silsilah menggambarkan hubungan anggota-anggota keluarga. Dengan silsilah keluarga, kamu dapat melihat hubungan keluarga besar. Silsilah keluarga ditulis dalam bentuk bagan. Susunan silsilah digambarkan mulai dari atas ke bawah, lalu ke samping, kanan, dan kiri. Nah, jadi anak-anak, silsilah itu menggambarkan hubungan anggota-anggota keluarga. Tujuannya apa? Dengan silsilah keluarga, kita dapat melihat hubungan keluarga besar. Untuk dapat lebih memahami, kita akan mempelajari tentang silsilah kekeluargaan pada slide selanjutnya. Nah, contoh silsilah keluarga Komang. Ini masih pada buku paket halaman 114 ya anak-anak. Di sini Ustazah Ria menggunakan bangun datar. Tentunya kalian sudah mempelajarinya di pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang bangun datar segi 4, segitiga, dan lingkaran.
Nah, kembali lagi ke bagian silsilah. Di sini adalah silsilah keluarga Komang. Ayah Komang bernama Pak Budi. Yang sebelah sini ini adalah ayah Komang. Ibu Komang bernama Ibu Tini. Pak Budi dan Ibu Tini memiliki 3 anak. Anak yang pertama bernama Dayu. Anak yang kedua bernama Komang. Anak yang ketiga bernama Udin. Dari bagian silsilah ini kita dapat mengetahui bahwa Pak Budi dan Ibu Tini memiliki 3 anak. Hubungan antara Dayu, Komang, dan Udin adalah saudara. Dayu menjadi kakak dari Komang dan Udin. Dan Udin menjadi adik dari Komang dan Dayu. Dayu itu adalah anak pertama dari Pak Budi dan Ibu Tini. Lalu Komang adalah anak kedua dari Bapak Budi dan Ibu Tini. Anak yang ketiga bernama Udin. Jadi, nama orang tua dari Dayu, Komang, dan Udin adalah Pak Budi dan Ibu Tini. Nah, itulah tadi ya, dari bagian tadi anak-anak bisa mengetahui silsilah keluarga Komang. Nanti di akhir pembelajaran tugas anak-anak adalah membuat silsilah keluarga kalian masing-masing menggunakan bangun datar seperti yang sudah Ustazah Ria contohkan pada slide berikut ini. Kita lanjutkan ya anak-anak. Pendalaman materi, anak-anak buka buku paket halaman 115-116, yaitu tentang bentuk bangun datar bagian 2. Pada materi sebelumnya, anak-anak juga sudah mempelajari tentang bangun datar ya. Di sini kita akan mendalaminya. Yang pertama yaitu segi 4. Segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi. Ingat-ingat ya anak-anak, kalau segi 4 itu dibatasi oleh 4 sisi. Contohnya, nah ini adalah contoh segi 4. Sisinya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi yang membatasi ini dinamakan sisi. Segi 4 itu memiliki 4 sisi. Nah, selain itu ini adalah gambar-gambar dari contoh bangun datar segi 4. Ini semua gambar yang ada di slide ini memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, dan yang lainnya. Masih pada bentuk bangun datar bagian 2, yang kedua yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Segitiga berarti dibatasi oleh 3 sisi. Contohnya adalah, nah ini segitiga ya, ini namanya bangun datar segitiga. Dibatasi oleh 3 sisi, 1, 2, dan 3. Nah ini adalah contoh-contoh dari bangun datar segitiga. Yang perlu anak-anak ingat adalah segitiga itu dibatasi oleh 3 sisi. Yang ketiga yaitu lingkaran.
Lingkaran adalah bangun datar yang dibatasi satu sisi yang melengkung. Nah, ini adalah contoh lingkaran dibatasi oleh satu sisi melengkung yang ini. Nah, ini adalah sisi lengkungnya ya anak-anak. Kalau lingkaran itu hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi yang melengkung ini. Nah, itulah tadi pembahasan dari bentuk bangun datar. Tadi perlu diingat untuk segi 4 memiliki 4 sisi, lalu segitiga memiliki 3 sisi, dan yang ketiga yaitu lingkaran dibatasi oleh satu sisi yang melengkung. Kita lanjutkan pada pendamping pembelajaran 6. Anak-anak buka buku paket halaman 118. Yaitu tentang menceritakan kegiatan bersama anggota keluarga. Kamu dapat menceritakan kegiatanmu bersama keluarga. Kamu pasti pernah bermain dengan kakak atau adik. Nah, ayo ceritakan kegiatan bermain bersama anggota keluargamu di rumah. Ceritakan juga permainan yang biasa dilakukan. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah ya bermain bersama anggota keluarga, baik dengan kakak ataupun dengan adik. Biasanya anak-anak suka bermain apa ya? Nah, nanti tugas anak-anak yaitu menceritakan kegiatan bersama keluarga kalian. Misalnya ketika kalian bermain bersama kakak atau adik ataupun saudara. Ada pada tugas Ayo Berlatih halaman 118. Kita lanjutkan pendalaman materi. Anak-anak buka buku paket halaman 119. Kita akan belajar muatan matematika, yaitu benda-benda berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Nah, di sini kita akan belajar menyebutkan bentuk-bentuk benda. Tentunya benda-benda di sekitar kita itu ada yang permukaannya berbentuk bangun datar. Nah, kira-kira apa saja? Kita akan mengerjakan latihan Ayo Berlatih pada halaman 119. Yang pertama, amatilah benda-benda di kelasmu atau di rumahmu. Yang kedua, tentukan benda-benda yang permukaannya berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Yang ketiga, hitunglah benda-benda yang memiliki bentuk permukaan sejenis. Yang keempat, kita masuk pada hasil pengamatan. Nah, jangan lupa ya anak-anak, kalian juga menuliskan pada buku paket kalian masing-masing. Nama benda yang pertama yaitu kertas. Kertas bentuk bangun datarnya adalah segi 4. Yang kedua, papan tulis. Papan tulis juga berbentuk segi 4. Tentunya kalian sudah pernah melihat papan tulis kan ya? Setiap kali masuk kelas kalian amati. Nah, papan tulis itu memiliki 4 sisi atau dibatasi oleh 4 sisi. Jadi, bentuk papan tulis adalah segi 4. Yang ketiga, jam dinding. Jam dinding berbentuk lingkaran. Yang keempat, penggaris segitiga. Bentuk bangun datarnya adalah segitiga. Yang kelima yaitu jendela. Jendela berbentuk segi 4. Yang keenam adalah cermin.
berbentuk lingkaran. Yang ketujuh yaitu ubin lantai, berbentuk segi empat. Dan yang kedelapan adalah buku, berbentuk segi empat. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu almari. Sama ya, almari juga berbentuk segi empat. Nah, dari hasil pengamatan ini kita akan menghitung ada berapa yang berbentuk segi empat bendanya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bentuk bangun datarnya segi 4 ada 6. Untuk bentuk bangun datar lingkaran ada 2, yaitu jam dinding dan cermin. Sedangkan yang berbentuk segitiga ada 1, yaitu penggaris segitiga. Itulah tadi anak-anak pembahasan dari Ayo Berlatih halaman 119. Jangan lupa anak-anak juga menuliskannya pada buku paket kalian masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada pendalaman materi. Anak-anak buka buku paket halaman 120. Kita akan belajar muatan PPKN, yaitu tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ayo ingat kembali sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berdoa setiap sebelum dan sesudah aktivitas merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Selain itu, menghormati teman yang sedang beribadah juga pengamalan sila pertama Pancasila. Itulah tadi contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, selanjutnya di sini Ustazah juga akan memberikan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yaitu yang pertama, beribadah seperti sholat, mengaji, dan lain-lain. Yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, menghormati teman yang sedang beribadah. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada penugasan. Tugas anak-anak yang pertama yaitu seperti yang sudah Ustazah Haria sampaikan di awal tadi, yaitu membuat bagan silsilah keluarga anak-anak masing-masing menggunakan bangun datar segi 4, segitiga, dan lingkaran. Seperti yang sudah Ustazah Haria contohkan pada video pembelajaran tadi anak-anak. Anak-anak boleh mewarnai dari bangun datar tadi agar lebih menarik. Tugas yang kedua yaitu mengerjakan Ayo Berlatih pada buku paket halaman 118. Itulah tadi tugas anak-anak pada pagi hari ini. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya anak-anak. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Tetap semangat anak-anak hebat. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada pagi hari ini telah selesai anak-anak. Jangan lupa apa yang telah Ustazah Haria sampaikan tadi dipelajari lagi ya. Dan tentunya tugas dari Ustazah Haria dikerjakan di rumah sebagai latihan anak-anak. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu.
Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak hebat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dadah.